teman-teman, kembali lagi dengan aku yang akan membahas tentang teks berita. Kalian tahu nggak apa itu teks berita? Teks berita adalah laporan tertulis atau lisan tentang peristiwa faktual dan aktual terkini yang disampaikan secara objektif dan informatif melalui media massa. Teks berita juga memuat unsur adik simbah atau singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tujuan utama teks berita adalah untuk memberikan informasi aktual dan faktual kepada masyarakat tentang peristiwa penting, menambah pengetahuan, dan membantu pembaca memahami dunia di sekitar mereka. Struktur teks berita mencakup 1. Judul. Bagian paling atas ringkas, menarik, dan mewakili isi berita. Yang kedua, kepala berita berisi paragraf pertama yang berisi inti informasi penting. Yang ketiga, tubuh berita, penjabaran peristiwa secara rinci dan berurutan. Yang keempat, penutup, berisi informasi tambahan, simpulan, atau data pendukung. Ciri-ciri berita mencakup yang pertama, faktual. Berita harus berdasarkan fakta dan data yang akurat. Yang kedua, aktual. Berita harus memuat peristiwa yang baru terjadi. Yang ketiga, penting. Berita harus memiliki nilai penting bagi khalayak. Yang keempat, menarik. Berita harus dikemas dengan menarik agar pembaca tertarik untuk membacanya. Yang kelima, akurat. Berita harus memuat informasi yang akurat dan terpercaya. Berita dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria seperti topik, berita politik, ekonomi, sosial, budaya, olahraga, dan lain-lain. Format, berita keras, berita lunak, berita investigasi, dan lain-lain. Media, berita cetak, berita online, berita siaran, dan lain-lain. Kaidah kebahasaan teks berita yang pertama, ejaan. Penulisan berita harus menggunakan ejaan yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia atau EYD yang dibakukan Badan Bahasa. Yang kedua, kata. Kata-kata yang digunakan dalam berita harus baku, jelas, dan mudah dipahami oleh pembaca. Hindari penggunaan kata-kata yang slang, kasar, atau tidak baku. Yang ketiga yaitu kalimat. Kalimat-kalimat dalam berita harus singkat, padat, dan jelas. Hindari penggunaan kalimat yang panjang dan berbelit-belit. Yang keempat, paragraf. Paragraf-paragraf dalam berita harus tersusun dengan rapi dan terstruktur. Yang kelima, gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam berita harus formal dan objektif. Yang keenam, ketepatan istilah. Gunakan istilah yang tepat dan sesuai dengan konteks berita. Hindari penggunaan istilah yang ambigu atau tidak jelas maknanya. Yang ketujuh, objektivitas. Berita harus ditulis dengan objektif, yaitu berdasarkan fakta dan data yang akurat. Hindari memasukkan opini pribadi atau prasangka penulis dalam berita. Contoh penggunaan kaidah kebahasaan. Yang pertama, kata. Salah. Gempa bumi melanda Jawa Barat. Benar. Gempa bumi terjadi di Jawa Barat. Yang kedua, kalimat. Salah. Gempa bumi tersebut sangat besar sekali dan menimbulkan banyak kerusakan. Benar. Gempa bumi berkekuatan 6,2 SR itu menyebabkan banyak kerusakan. Yang kedua, gaya bahasa. Salah. Gempa bumi ini benar-benar mengerikan. Pemerintah harus segera turun tangan untuk membantu korban. Benar. Gempa bumi ini menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk membantu korban. Yang ketiga, ketepatan istilah. Salah. Gempa bumi ini menimbulkan banyak korban jiwa. Benar. Gempa bumi ini menyebabkan banyak korban jiwa. Yang keempat, objektivitas. Salah. Gempa bumi ini adalah bencana alam yang mengerikan. Pemerintah tidak becus dalam menangani bencana ini. Benar. Gempa bumi ini menyebabkan kerusakan yang cukup parah. Pemerintah sedang mengambil langkah-langkah penanganan bencana alam ini. Unsur-unsur adik simba meliputi yang pertama, apa, what, menjelaskan peristiwa atau kejadian apa yang terjadi. Yang kedua, di mana, where, menunjukkan tempat terjadinya peristiwa.
Yang ketiga, kapan, when, menjelaskan waktu terjadinya peristiwa. Yang keempat, siapa, who, menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam peristiwa. Yang kelima, mengapa, why, menjelaskan alasan atau penyebab terjadinya peristiwa. Yang keenam, bagaimana, how, menjelaskan proses atau cara terjadinya peristiwa. Contoh unsur adik simbol. Yang pertama, apa, what, terjadi kebakaran di sebuah pasar tradisional. Yang kedua, di mana, where, kebakaran terjadi di Pasar Klewer, Kota Surakarta. Yang ketiga, kapan, when, peristiwa tersebut terjadi pada Senin 15 Januari 2026 sekitar pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Yang keempat, siapa, who, kebakaran melibatkan para pedagang pasar dan petugas pemadam kebakaran. Yang kelima, mengapa, why, kebakaran diduga terjadi karena arus pendek listrik. Yang keenam, bagaimana, how, api dengan cepat membesar dan menghanguskan puluhan kios sebelum berhasil dipadamkan oleh petugas. Perbedaan berita keras dan berita lunak. Hard news atau berita keras adalah pemberitaan mengenai peristiwa penting, mendesak, dan aktual baru terjadi yang berdampak luas bagi publik, seperti politik, ekonomi, bencana alam, atau kejahatan besar, disajikan secara lugas, objektif, dan menggunakan struktur piramida terbalik. Inti berita di awal agar pembaca segera tahu informasi pentingnya. Berita lunak atau soft news adalah jenis pemberitaan yang lebih fokus pada hiburan, gaya hidup, dan kisah-kisah human interest yang menyentuh emosi, bukan topik berat seperti politik atau ekonomi. Gayanya lebih santai, tidak terikat waktu, dan bertujuan menghibur atau menginspirasi pembaca.